para bapak, para ibu. Kita lanjutkan ya. Ketika Ka'ab bin Malik ini diboikot, tidak boleh ditanyai oleh orang-orang Madinah, orang seluruhnya. Kemudian ada sebuah surat yang dikirim oleh Raja Hosan ya, kepada si Ka'ab, yang isinya adalah, amma ba'du, sebenarnya saya telah mendengar bahwa kau diboikot oleh teman-teman dan Allah tidak menjadikan kau seorang yang terhina. Datanglah kepada kami tetap akan menerima dan membantu kau. Ini ujian ya. Jadi kalau misalnya sampean mau, kata raja, datang ke tempat saya sudah. Maka kata Ka'ab, ini sebagai ujian dan segera saya pergi ke tempat api membakar surat itu. Setelah 40 hari diboikot oleh Rasulullah dan sahabatnya kaum muslimin semuanya, ada utusan dari Rasulullah ke rumah Ka'ab memberitahu bahwa Ka'ab tidak boleh ngumpul dengan istrinya. Terus tidak boleh ngomong, tidak boleh kumpul setelah 40 hari. Saya bertanya, apakah saya harus cerai? Jadi pada utusan itu dan Rasulullah jawabnya tidak. Hanya jangan mendekatinya, jadi tidak boleh berkumpul dalam artian jima ya, tidak boleh. Begitu pula yang diutus kepada teman-temannya, jadi yang bertiga ini sama. Kemudian sampailah kepada Hilal bin Umayyah. Istrinya ini menurut Rasulullah beritahu bahwa Hilal itu seorang tua yang tidak mempunyai pelayan. Apakah keberatan sekiranya saya tetap melayaninya? Jawab Nabi, tidak apa-apa melayani, asalkan kau tidak boleh kumpul berjima. Jawab istri Hilal, demi Allah, dia tidak ada nafsu, istuwek katanya. Sebab sejak ia menerima putusan itu sampai kini ia tetap menangis, tidak ada henti-hentinya. Dan lagi selama 40 tidak boleh ditakoni, kemudian setelah itu tidak boleh kumpul dengan istrinya. Tapi setelah 10 hari, berarti dari 40 ke 10, 50 hari ya, 40 tambah 10. Saya berjalan menuju tempat Rasulullah, sedang orang-orang menyambut saya dengan ucapan selamat. Jadi setelah 50 hari, ini ada ayat yang turun tentang tobatnya bertiga ini, diterima. Tapi setelah 50 hari, 40 tidak boleh ngomong, 10 hari tidak boleh kumpul, kemudian setelah 50 itu barulah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 117. Di surat At-Taubah 117 itu tentang tobatnya Ka'ab dengan temannya ketika itu Allah menerima dengan turunnya surat Taubah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin minal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma qad yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Yang artinya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling
Kemudian Allah menerima taubat mereka, semuanya Allah Maha Pengasih. Jadi surat Taubah ini turun kaitannya dengan Ka'ab bertiga ini. Ka'ab bertiga. Kemudian surah ayat 118, wala salasatil ladzina khulifu, ini khusus kepada si Ka'ab ini. Wala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim amsum wa dhannu alla malja minallahi illa ilaihi. Tsumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Ya, apa ndak sempit ya? Gak ditakoni karo kanca-kancane, dulure gak takon. Rasulullah ndak tanya. Kemudian istrinya kalian nyedek. Coba kita di omah, satru bojone 3 dino. Padahal bumi itu luas dan juga mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka akan mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Yang terakhir di ayat 119, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi ini turun kaitannya dengan 3 ini. Jadi yang satu tadi tobat karena membunuh. Jadi dosa sebesar apapun itu adalah kalau misalnya tobat masih bisa diterima. 100 sih. 100 sih. Padahal kisos itu adalah kalau membunuh dengan sengaja hukumannya adalah bunuh. Kemudian yang ini adalah jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu adalah pasukan yang sangat-sangat sengsara, sangat berat. 3 ini orang soleh semuanya ini. Cuma karena tidak ikut berjihad sehingga hukumannya adalah 50 hari dikucilkan. 40 dikucilkan dengan masyarakat, kemudian 10 hari disapih oleh bojone, pas 50 hari. Jadilah bapak-bapak dan yang sudah saya hormati, 2 peristiwa ini yang pertama adalah membunuh itu seberapapun besarnya, kalau masih tobat Allah masih bisa menerima tobatnya. Kemudian kalau jihad fisabilillah tidak boleh ditawar. Jadi kalau perang apalagi agama yang jadikan ini tidak bisa ditawar. Jadi jihadnya adalah bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan nyawanya. Nah, ketika pulang ini mereka panen apa? Kurma, tapi udah busuk. Nah, kemudian oleh si miliuner, seorang pedagang kaya ini, namanya Abdurrahman bin Auf. Panenan yang bosok dituku. Maksudnya si siapa? Abdurrahman ini saya bintati uang melarat. Tuku harga kurma bagus. Tapi kalau orang itu memang takdirnya sugih ya tetap sugih. Begitu dibeli, yang bosok-bosok itu datang utusan dari Yaman. Dan Raja Yaman datang ke situ bahwa di sana ada begeblok wabah ya. Wabah. Kalau kita di sini Covid itu apa kemarin? Wabah ya. Dan itu tidak bisa sembuh kecuali kurma bosok. Dan oleh raja itu dibeli seperti harga kurma baik. Gak tadi larat itu. Makanya kalau kita sama orang yang sugih itu artinya tidak usah iri. Kenapa? Kalau pawan sugih ya sugih. Saat itu bawa malangi ya api. Tandur kelompok
pas apik regane larang. Gitu loh. Iya. Hanya apa? Garis tangan sudah. Garis tangan. Makanya kalau kita iri sama orang tuh Allah menciptakan memang tidak sama ya. Kan di Madinah itu yang jadi konglomerat kan dua, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, sama-sama orang Muhajirin. Sampai sekarang ada fond, ada dana yang itu adalah miliknya Utsman. Jadi taruh di pemerintah sana yang ngelola itu ada Utsman itu mewakafkan pohon kurma berapa itu terus sampai sekarang. Dan satu lagi sumur rumah ya, itu kan milik orang Yahudi. Yahudi ini jenis Yahudi ya, ya seperti itu. Jadi orang-orang Madinah itu beli air di milik Yahudi ini, si Roma itu. Nah, oleh si Utsman, jenis Utsman pedagang, di sini tak tukune sampai piruan ini, saya beli 3 hari, seminggu atau 7 hari ya, beli 3 hari. Bukan beli 3 hari. Keren ini boleh. Begitu boleh, dibukan oleh Utsman. Kasal tuku pokok 3 hari ini sampai ambil mau saat Madinah ini, disimpan. Begitu disimpan, 3 hari berikutnya tidak ada yang beli karena sudah akhirnya oleh si Roman dijual lagi ke Utsman. Jadi pas 1 minggu itu sampai sekarang ada itu. Jadi Utsman itu punya 2 wakaf itu. Satu pohon kurma, satu lagi sumur. Dan tidak sat-sat sumurnya. Makanya kalau orang wakaf di masjid yang paling banyak pahalanya adalah air. Air itu kan hewan juga bisa, tanaman bisa, manusia bisa. Makanya kalau ada wakaf air untuk masjid itu tuh. Nah, minum iya, mandi iya, cuci iya, kemudian ternak iya, hewan iya, terus tumbuhan iya. Nah, ini kita ambil bahwa jihad itu adalah sudah. Makanya saya pernah ditanya itu oleh anggota Polsek Besari tentang kasus Ambon. Ambon itu kan yang ngedrop dari Jawa kan laskar jihad ya. Saya ditanya, Pak gimana Pak kalau misalnya dengan Ambon? Saya jawab, saya PNS Mas. Kalau tidak PNS saya berangkat karena kisah dari tentara yang dikirim ke sana, tentara itu tidak bisa berat apa kalau siang itu, dia hanya menjaga. Orang Nasrani itu membunuhnya adalah pada waktu siang. Nah, malam baru nyerbu itu orang-orang Islam. Siapa yang Allah sekar jihad? Makanya tentara yang Islam itu malam itu ikut nyerbu. Pernah di sini ada orang pelayanan ini tentara dari Armet ya, saya di mana di Jember itu. Ya dari Jawa Barat. Saya tanya kisahnya itu. Saya tidak tahu Pak, saya ada berapa yang saya tembak itu. Jadi kalau malam Pak itu mereka langsung aja itu, oh kita berangkat nyerbu sudah. Senjata pakai organik itu dipakai. Makanya saya secara pribadi ya itu, kenapa lah Sekarjat itu di bubar ya, front apa, happy bubar itu. Kenapa? Non muslim itu takutnya dengan front dan laskar itu. Sekarang itu, front itu kan di depan ya, laskar tentara. Saya punya anaknya tetangga saya di Kalimantan itu ya tentara. Istrinya bidan, cuma emang daplek dia. Itu kirim ke Ambon, tobatnya dia di Ambon. Di waktu malam pasukan putih-putih laskar jihad kan putih-putih ya.
Nebu. Dan yang di atas ini Laskar Kristus. Nah, di tengahnya ini tentara dari Kodam Malawarman Banjarmasin atau Nyukura Banjarmasin 150. Tapi yang atas nembaki dari atas nih, yang Laskar Yesus ini. Yang dari bawah yang merah putih ini ditembaki kok masih jalan. Sepertinya tidak ada yang mati ya. Sampai ke atas, yang di atas lari itu. Lari. Kata dia, paman, saya tobatnya gara-gara itu. Masih ditembak dor gini. Kok tidak mati ya? Terus saja ke atas. Jadi kalau tidak ada laskar jihad, sulit anunya. Karena yang tentara bisa membantu kalau ada laskar jihadnya. Memang tadinya bukan antara Kristen dengan Islam ya, tapi lama-lama menjadi Islam dan Kristen. Yang dipimpin oleh siapa? Ja'far Martolib. Jadi Islam tuh kalau ada laskar tempur itu takut. Makanya kenapa FPI dibubarkan itu? Kalau saya tidak setuju itu. Kenapa? Mereka takut dengan front-front itu. Yang paling berat kita itu nahi mungkarnya itu loh. Maka saya tanya oleh polisi sini, sayang mas saya PNS ya, kalau tidak saya berangkat. Nah, makanya tadi ya, jadi jihad itu adalah dalam keadaan membela agama Islam adalah wajib hukumnya. Nah ini bahwa hormati dua hal ini. Jadi yang satu adalah tobat karena membunuh dan hukum seperti dosa sebesar apapun Allah masih bisa menerima tobat. Yang kedua, jadi jihad itu adalah wajib kecuali ada udzur. Jadi surat Taubah itu adalah tentang dosanya 3 orang soleh ini tidak ikut berperang tanpa ada udzur. Iya rasanya dibekot sak kuto, mestinya sak kuto kan itu. Awede sak koncoan aja rasanya tidak enak itu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Ada tanya jawab saya. Dah, monggo satu pertanyaan kalau ada. Monggo. Ini pertanyaan saya mungkin lebih aneh dan maaf. Tapi harus tanya. Pertama malaikat itu. Malaikat itu kalau menemukan orang yang menemukan orang itu. Kalau zaman sekarang apa masih ada kira-kira malaikat itu? Kalau ada orangnya bagaimana itu malaikat? Maaf kalau pertanyaan saya mohon maaf. Daripada saya penasaran. Zaman sekarang zamannya kayak gini. Kadang-kadang ngaku-ngaku ketemu malaikat pas buka. Itu ya bahaya. Tanda-tanda ketemu malaikat bagaimana? Maturun nggih. Jadi di keterangan tidak ada malaikat membawa tandanya apa, tidak ada. Tidak ada. Tadi katanya malaikat itu manusia. Ya, berbentuk manusia, tapi manusia seperti apa? Tidak ada keterangan bentuknya seperti ini, tidak ada. Tidak ada. Makanya begitu saya di Balong dulu, orangnya ya nom-noman itu, pakai kutilan gini, terus pakai celana monyetan ya. Cengcak misalnya dengkul tahu dia. Nah, 3/4 ya. Kemudian kalau anehnya tidak ada yang aneh. Cuma saya yang kagum tuh gini, kenal dengan saya enggak, langsung waktu akan pamit itu akeh-akeh maca surat Rahman, satu lagi surat Rahman. Padahal tidak kenal. Jadi tidak ada memang. Karena saya pernah kejadian pada saya. Saya dulu tahun 80, saya kan bukuan. Bukuan saya dikasih gambar dulu kan. Nanti kalau mau diangkat saya ambil. Orangnya hilang juga itu. Setelah sekarang diangkat, besok datang.
diambil zaman itu hilang. Apa itu termasuk malaikat? Bukan, itu terjadi pada saya. Makanya saya kiri-kiri malaikat itu menurut saya itu orang sakti dibaca waktu itu. Tidak ada keterangan malaikat cirinya ini, tidak ada. Nah, orang yang ketemu. Tidak ya? Tidak ada. Jadi seperti Maryam yang di mihrab itu kan selalu datang malaikat membawa makanan. Maka ditanya oleh si Zakaria, jadi itu makanan itu adalah apa? Anna laki hada atau apa itu? Lanjutannya surat Ali Imran ya, Ali Imran. Coba aja, huwa min indillah. Jadi makanan ini dari Allah. Jadi yang membesarkan Maryam itu siapa? Ya Allah. Makanannya dari Allah. Kemudian datang lagi yang memberitahu Maryam bahwa kamu akan punya anak. Kata Maryam, gimana saya punya anak? Oh, tidak ada pernah laki-laki tidak pernah demek kalau punya anak. Kalau sekarang kan tidak punya bojo tapi punya anak. Nah kemudian kalau itu saya pernah Pak. Jadi masyarakat pinggir perteluan ya, perteluan itu. Jadi pagi-pagi itu ada orang pakai ujung-ujung tua datang ke saya diberi keris. Ya. Kata ini deh, tiap yang melok sampean, mbet diangkat kepala guru. Sudah saya terima sudah. Itu pamit. Mau saya tanya dan Google katanya. Jadi saya terima tuh. Nah itu pamit. Saya mintakan duit emak itu untuk ongkos satu. Saya tidak mau. Terus pulang, saya lihat itu tidak ada juga orangnya. Ya, sama saya tidak jamin kalau itu malaikat ya. Jangan-jangan jamin. Menurut saya orang sakti gua. Menurut saya. Dan saya memang jadi kepala guru, saya kepala SMP negeri. Waktu saya Kalimantan, tidak saya bawa itu, saya taruh, biar ada apa ranjang yang di atasnya ada tahun. Nah itu saya taruh itu, tidak pernah saya openi, dan sudah saya tinggal. Sekarang masih ada, tapi di bawah di Jawa ya. Wah, ini beritanya Pak ya. Oh, tapi kan ikut saya, bukan ikut Jawa ya. Saya taruh situ di kamar saya, mimpi juga enggak ada tempat keris itu enggak ada apa-apanya. Itu loh. Saya enggak yakin kalau itu malaikat. Ya ujian, jangan-jangan nanti syirik gitu ya. Ya, makanya saya taruh sudah, enggak saya poni, enggak saya lihat. Saya diangkat Kalimantan waktu 81 dulu kan enggak saya bawa. Kepala guru, ya memang jadi kepala guru saya tahun 193 saya diangkat kepala SMP negeri saya. Tahun 2000 saya pulang sini. Tapi saya tidak meyakini itu, terima sudah. Takutnya lemah itu, siapa lo jerangan untuk. Itu saya menganggapnya itu orang hati juga. Soalnya keluar hilang, 2 kali datang lagi ngambil keluar hilang lah. Ya kalau demit juga hilang. Makanya malaikat Jibril yang datang pada Nabi itu kan juga gitu. Jadi kata Nabi dulu dengan sahabat, datanglah orang yang berpakaian serba putih, tidak kelihatan tanda-tanda dari jalanan jauh, rambutnya kudu diganda, pakaiannya enggak. Tahu-tahu datang, kemudian adu dengkul ya, dengkul kemudian tanya, jadi mal Islam, mal iman itu tuh. Makanya Nabi tanya, siapa yang istilah dia tidak ada. Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya tahu. Kenapa? Itu adalah malaikat Jibril yang itu ngajari tentang agama kamu. Sampai deh. Dan itu sampai kali pulau, itu kok demit tuh kok jelas untuk pulau ya saya. Loh orangnya tuh udengan itu dengan.
Kebetulan kejadiannya sama. Gimana? Kebetulan. Nah, Iya Pak Ustaz, kebetulan kejadiannya kok sama. Jadi kan tulisan saya kok sama. ya tidak usah yakin jadi syirik. Sekarang ada di balik kata misal saya, tapi saya tidak tanya nongdian, tidak tanya saya. Udah ya, itu sekedar aja. Ya, biar akan Dari semua ya kalau kita orang subjektivitas kita ya. Iya, iya. Juga kan belum tentu masuk dugaan. Iya. Jadi kalau misalnya membo itu tidak tahu membonya seperti apa. Tapi yang jelas yang satu ini kalau di bawah ini kalau diimani jadi syirik bacanya. bisa iya bisa tidak. Makanya kalau ada orang datang minta sumbangan atau apa, jangan-jangan yang datang ini adalah mereka. Karena orang datang itu adalah kita yakin bi amalihim hakun maklum ya. Bisain. Jadi ada hak orang lain. Cuma Allah menunjukkan arahkan ke kita. Ya sekian ya. Bahwa kita tutup dengan kita bacakan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa hamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.